Borneo Inspirasi. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Borneo Inspirasi. Yang hari ini bersama saya Nizam di studio Borneo TV hadir dua narasumber anak muda yang keren. Saya sebutnya anak muda yang keren lah ya. Iya. Semoga betul-betul keren. Dan pada episode Borneo Inspirasi di siang hari ini tentu kita akan banyak membahas terkait keanak mudaan. Karena anak muda ini kan satu-satunya harapan bangsa yang bisa memberikan energi positif, afirmasi positif kepada masyarakat paling tidak. Pemuda ini kan punya fungsi controlling yang cukup kuat. Hadir bersama kita di studio Borneo TV untuk berbagi kisah inspiratif dan langkah ke depan terkait anak-anak muda kita di Kalimantan Utara. Hadir Ibu ya, saya panggil Ibu ya. Kakak. Hadir Kakak Nuraini, Ketua UKM RPI, Riset Penalaran Ilmiah. Juga hadir ada Mas Hafid, Ketua UKM Startup, dan dua-duanya berasal dari Universitas Borneo Tarakan. Selamat siang. Siang, Mbak. Ya, gimana kabar? Sehat? Sehat. Santai-santai, jangan tegang, santai aja. Kita dalam kondisi santai, tidak sidang skripsi, tidak kuliah. Kedua UKM ini termasuk UKM yang kemudian banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan soft skill mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan. Dan nanti kita akan bahas, ternyata ada sedikit bocoran tadi sebelum kita mulai podcast nih pemirsa Borneo TV, mereka ternyata sedang merencanakan satu agenda nasional yang akan terlaksana di UBT, dan nanti kita akan bahas di belakangnya. Tapi jauh sebelum nanti kita membahas kegiatan, saya mau tanya ke Mas Hafid dulu, siapa sebenarnya Hafid ini siapa? Tiba-tiba kok jadi ketua UKM ini siapa nih Hafid ini? Iya. Nama saya Hafid. Saya dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Jurusan Teknologi Perikanan. Sebelum saya menjabat jadi ketua, saya mempunyai sebuah inspirasi. Pertama itu saya pernah mengikuti yang namanya lomba-lomba national competition maupun lolos di pendanaan kewirausahaan. Makanya saya itu berani untuk mengajukan diri saya sebagai ketua UKM Startup itu ya. Startup tersebut. Apa sebenarnya UKM Startup itu apa? Karena ini asing di telinga saya itu UKM Startup itu. Karena mungkin baru beberapa pekan belakangan, beberapa tahun belakangan baru terbentuk nih UKM Startup. Apa sebenarnya UKM Startup itu? UKM Startup itu Bang, dia berdiri sebagai tempat wadah untuk mahasiswa lebihnya kewirausahaan, teknologi yang baru yang akan datang. Nah, karena saya pernah ikut lomba tentang kewirausahaan, makanya saya mengajukan diri saya sebagai ketua UKM Startup. Nah, sehingga saya bisa memimpin di UKM Startup tersebut. Karena menurut saya basic saya ada di UKM Startup tersebut. Tapi secara umum ya, nanti sebelum kita ke RPI saya sudah dengar, karena waktu saya masih kuliah di Borneo, UKM RPI itu sudah ada. Tapi kalau UKM Startup ini kan selaras dengan misalnya cita-cita UBT, visi besar Universitas Borneo Tarakan menjadi entrepreneurship university. Apa sebenarnya cita-cita dari UKM Startup itu sebenarnya? Kalau UKM Tarakan mungkin menciptakan para atlet misalnya yang paling tidak mahasiswa yang punya minat terhadap dunia olahraga di kampus misalnya tersalurkanlah minatnya di UKM olahraga. Tapi kalau untuk UKM Startup itu sebenarnya apa? UKM Startup ini kan tentang kewirausahaan, bisnis lah. Nah, jadi sesuai dengan motonya dari universitas, entrepreneurship. Nah, berarti kalau misalnya bagi mahasiswa yang sudah lulus, kan kebanyakan pengangguran tuh pasti. Nah, jadi makanya itu diciptakanlah yang namanya itu tempat wadah inspirasi UKM Startup tentang kewirausahaan. Jadi sebelum mereka mendapat pekerjaan, nah mereka itu nanti pasti buka usaha dulu, berbisnis dulu. Nah, sebelum untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok untuk mereka lah. Seperti Bang. Karena suka tidak suka, untuk Kota Tarakan sendiri jumlah tingkat pengangguran itu sebesar 22%, dan itu adalah berasal dari
lulusan sarjana Ya. karena tidak terserap di dunia kerja itu sendiri. Iya. Tapi sebelumnya saya nak mau anggurin Mbak ini. Iya. Mbak ini, RP itu apa? Riset penalaran ilmiah. Sebenarnya apa maksud dari riset penalaran ilmiah itu sendiri? Nah, jadi seperti namanya ya Bang, itu kan riset ya, jadi kita tuh meneliti atau kita melihat sebuah keterbaruan. Nah, mungkin kalau misalkan simpelnya saya bilang riset penalaran ilmiah itu adalah wadah atau tempat di mana kita menemukan hal-hal baru atau kita melatih setiap soft skill yang kita miliki. Oke. Contoh nih Bang, kayak kemarin ada lomba riset sawit. Oke. Nah, ini kan kita lagi berlomba-lomba untuk riset sawit, dari sawit ini bisa dikelola menjadi apa. Apalagi kita ini kan sedang di Kalimantan gitu ya. Nah, terus lagi naik-naiknya tentang smart farming, yang dimana setiap pertanian itu butuh yang namanya teknologi. Nah, jadi kemarin berdasarkan riset kami itu riset terhadap sawit ini, apa yang diperlukan oleh petani untuk bisa kita keluarkan sebuah alat di mana bisa membantu si petani itu nantinya. Nah, itulah yang kami lakukan di dalam UKM RP ini. Selain itu juga kan kita ada divisi minat dan bakat seperti debat. Nah, jadi nggak hanya meneliti saja Bang. Jadi itu ada juga tahap di mana kita tuh belajar untuk public speaking yang baik. Nah, alhamdulillah kemarin RPI itu sudah berapa kali juara nasional juga. Juara nasional kemarin ada yang di Universitas Riau, terus ada juga yang di Portdisnas itu mungkin saya lupa karena beberapa anggota yang menang di sana begitu. Kalau saya sendiri kebanyakan menangnya itu di Universitas Borneo saja. Ya, betul. Berarti cukup menarik dua UKM ini. Karena suka tidak suka UKM ini kan sebagai wadah resmi ya, wadah resmi yang difasilitasi oleh kampus untuk mahasiswa dapat menyalurkan keinginannya, bakatnya, kreativitasnya itu tersalurkan di UKM. Karena kalau kita bicara pemanahan, misalnya UKM itu adalah organisasi kemahasiswaan di dalam kampus yang menaungi mahasiswa dengan minat, hobi, kreativitas, dan orientasi hingga kegiatan ekstrakurikuler yang sama. Tapi jauh sebelum menjadi pengkajian-pengkajian yang dilakukan oleh teman-teman RPI, misalnya ada lomba riset sawit, misalnya. Itu tadi yang saya cukup tertarik mendengar itu. Kemudian ada smart farming. Poinnya adalah RP ini kan melakukan pengkajian terhadap situasi dan kondisi yang terkini terjadi di masyarakat. Tapi saya mau kasih satu pertanyaan yang cukup tajam dulu nih. Kalau dilihat Kaltara ini sebenarnya apa problemnya untuk mahasiswa, anak-anak muda kita ini, apa sebenarnya masalah yang terjadi di Kalimantan Utara, di Tarakan sendiri, Mbak ini? Kalau Mbak ini lihatlah secara kasat mata. Mungkin kalau dari POV saya ya Mas, kemarin kan pada saat ada seleksi MAPRES, mahasiswa berprestasi di Fakultas Ekonomi, kebetulan juga alhamdulillah saya merupakan mahasiswa berprestasi terpilih baru saja di tahun ini. Nah, pada saat saya disuruh angkat sebuah kasus yang dimana itu merupakan masalah yang saya angkat pada saat saya mempresentasikan. Nah, itu saya mengangkat kasus di mana kalau kita Kalimantan Utara ini masih kurang tempat wisatanya. Nah, kita masih kurang nih tempat-tempat wisata, dan banyak masyarakat yang sudah membuka mungkin kafe ataupun tempat-tempat rumah makan seperti itu, tapi belum ada gitu masyarakat luar yang mencobanya. Ya kita sebagai masyarakat Tarakan ya produk-produk lokal itu seperti menurut kita ya itu sudah biasa, itu sudah bosan bagi kita. Jadi menurut saya selaku Ketua UKM juga dan MAPRES juga kemarin pada saat saya mempresentasikan, yang kurang bagi kita sebagai kota transit, padahal yang dimana seharusnya masyarakat dari luar yang singgah itu bisa datang dulu, berkeliling dulu gitu kan, kita tidak memanfaatkan hal itu Bang. Jadi itu sangat disayangkan bagi kita, dan banyak sekali tempat ataupun sumber daya alam yang ada di Kalimantan Utara tuh belum terlalu dimanfaatkan, belum dikelola dengan baik. Mungkin kalau misalkan kami diberikan kesempatan untuk bisa meriset setiap mungkin sumber daya alam yang ada di situ, mungkin kami sangat berterima kasih dan kami sangat menerima hal itu. Kalau Mas Hafid sendiri melihat problematika Kalimantan Utara secara umum lah dari POV Mas Hafid sendiri, sebenarnya apa yang jadi masalah anak-anak muda kita ini? Kenapa? Karena kalau kita bicara minat anak muda kita untuk berwirausaha, sepertinya beberapa tahun belakangan mulai meningkat. Semua orang buka usaha. Betul.
kalau kita baca karakteristik masyarakat Kota Tarakan itu memang sifatnya konsumtif. Iya, konsumtif. Jadi orang Tarakan tuh lebih banyak membelanjakan uangnya itu dengan makanan. Ya, betul. Tapi kalau Mas Hafid lihat sendiri sebenarnya apa yang jadi masalah? Apalagi Mas Hafid ini kan di UKM startup sebenarnya. Apa yang menjadi problematika anak-anak muda kita hari ini? Kalau dari saya, Bang, karena saya selaku ketua umum startup bagian kewirausahaan, saya pernah mengambil satu produk, Bang, bukan satu dua, pas mengikuti yang namanya lomba nasional, yaitu kerang. Nah, kerang ini kita lihat bahwa di Pantai Amal itu banyak sekali berserakan, mau di Pantai Amal, mau di Pasar Dayak, banyak sekali. Betul. Ketika mereka sudah ambil isinya, mereka buang kerangnya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengelola kerang tersebut? Nah, saya ambil itu, lalu saya produksi, saya olah menjadi yang namanya industri kreatif. Saya buat jadi bahan-bahan yang bisa dipakai untuk ulang gitu. Tidak jadi limbah ya? Ya, jadi limbah seperti itu. Nah, terus yang kedua, prosedur dari pembuangan apa namanya yang biasa orang habis gergaji nih. Oh, tai gergaji bilang orang sini, tai gergaji. Nah, ambil, gunakan tainya, terus itu limbah itu kalau mereka bakar, mereka buang. Iya, betul. Itu menjadi sampah. Apalagi anunya, apa namanya itu, asapnya. Menjadi polusi udara. Jadi kami ambil itu, kami buat sebuah produk yang namanya boneka horta. Pernah mendengar boneka horta? Belum. Nah, itu kami produksi, terus kami olah, kami jual, kami simpan di yang namanya UMKM Center. Nah, yang di Marconi itu ya. Nah, sehingga apa namanya? Sehingga itu bisa menjadi daya tarik para pengunjung, mau dari luar Tarakan, mau dari luar negeri, tentu dari Malaysia gitu. Nah, sama seperti yang di kerang itu. Artinya memang ada asas kebermanfaatan yang coba dihadirkan oleh teman-teman UKM startup bahwa ternyata untuk berwirausaha tidak melulu membutuhkan modal yang besar. Melalui modal yang kecil, kemudian dengan inovasi yang cukup banyak, akhirnya itu bisa menghadirkan ya paling tidak ada income lah, ada income bagi mahasiswa itu sendiri. Tapi jauh sebelum kemudian menjabat ini, teman-teman berdua ini menjabat sebagai ketua UKM di UBT, memang merasa enggak sih saya punya jiwa leadership? Karena kan kalau memimpin, apalagi memimpin mahasiswa ini kan karakternya kan kritis. Apapun gerak langkah yang salah diambil, maka itu akan berpengaruh terhadap kebijakannya kita sebagai ketua. Kalau Mbak Aini sendiri sebagai ketua RPI, pernah merasa enggak sih bahwa saya ini ke depan nanti pasti akan jadi ketua UKM misalnya? Atau memang sebelumnya enggak pernah merasa saya ini enggak, malah apa ya? Kan ada karakter orang yang pada saat kuliah baru keluar. Dirinya itu baru bisa terekspos misalnya. Betul. Tapi apakah Mbak ini sudah merasa bahwa di dalam diri saya ini ada jiwa-jiwa leadershipnya, jiwa-jiwa pemimpin? Nah, kalau dari saya sendiri ya Bang, mungkin seperti yang Abang bilang, ini jiwanya baru keluar pada saat sudah kuliah. Jadi pada saat saya SMA, saya belum pernah ikut. SMA-nya di SMA 4. SMA 4 Tarakan. Jadi pada saat saya sudah berkuliah, ini saya FOMO nih. Seperti mahasiswa pun umumnya lah kan FOMO gitu. Aduh, organisasi ini banyak banget ya rupanya di kampus gitu. Banyak yang memwadahi kita. Karena kita juga merupakan mahasiswa baru yang semangatnya nih masih berapi-api. Jadi kebetulan juga ketemu dengan senior yang bisa mengarahkan. Jadi pada saat itu saya kasih tahu lah kalau misalkan Bang saya ini pengen jadi orang yang seperti ini loh ke depannya. Saya punya visi ini gitu kan. Nah, diarahin lah mungkin bisa kamu coba jadi ketua lokal dulu. Jadi asas rasa-rasa kepemimpinan tuh muncul sejak jadi ketua lokal itu ya? Walaupun cuma teman kelas yang 40 orang, tapi dari situ, aduh, ini karakternya beda-beda semua nih gitu kan. Dan dari situ juga saya merasa, oh gini ya cara sistem kita mengatur teman-teman, cara kita untuk bisa berbaur dengan semuanya, bagaimana cara kesepakatan kita atau keputusan kita diterima oleh orang itu seperti apa, di situ saya pelajari. Kalau Mas Hafid sendiri, pernah terbayang nggak sih akan jadi sosok leader di tingkat, ya sekalipun kita bisa bicarakan ya, misalnya UKM ini kan
organ terkecil di tingkat kampus yang secara kelembagaan diakui oleh kampus misalnya. Kalau ketua lokal kan tidak diakui oleh kampus. Organ terkecil kan UKM, kemudian HMJ, BEM fakultas, BEM universitas kan, BPM dan lain sebagainya. Tapi pernah kepikiran enggak sih waktu sekolah misalnya, apalagi kalian ini kan sepertinya Gen Z ya. Gen Z yang mental health-nya sering terguncang. Kalau udah kena kritik biasanya, aduh saya kena mental health lagi misalnya ya kan gitu. Kalau Mas Hafid sendiri pernah kepikiran nggak sih akan jadi sosok leader? Kalau saya kan sebelumnya itu pas SMP, betul saya pernah menjadi ketua OSIS. Oh, sudah ya, sudah sejak dulu sudah ada ya. Sekali naik ke SMK, kan saya ini alumni dari SMK Nunukan. Oke, orang Nunukan. Setelah itu saya sudah kayak redup kayak menjadi seorang pemimpin. Karena apa kayak sakit hati karena dengar kata-kata orang lah gitu kan. Kalau nggak pantas jadi ini kan. Iya. Susah semangat saya untuk jadi seorang pemimpin. Setelah naiknya ke perkuliahan, ada senior saya dari himpunan keluarga besar Nunukan. Oke, HKBMN itu ya. Oke. Kalau kalian kuliah pulang, apa yang mendapatkan? Iya. Pasti ujung-ujungnya nanti lulus kan? Iya. Saya berpikir, wah, betul juga. Cok saya ambillah langkah demi langkah untuk menjadi seorang pemimpin. Kita menjadi pengurusan, terus menjadi koordinator, segala macam. Sehingga saya bilang sampai jadi ketua UKM. Betul. Sehingga saya bilang, kayaknya saya bisa jadi pemimpin, saya bisa. Oke. Tapi kalau secara sederhana Mbak ini melihat, Mbak ini kan perempuan. Perempuan ini kan selalu di underestimate. Betul sekali. Masih banyak orang-orang kita yang nggak sepakat kalau pemimpin itu perempuan karena ada laki-laki, sosok yang diciptakan untuk memimpin misalnya. Tapi Mbak ini melihat itu bagaimana menjawab itu sebenarnya? Underestimate itu terhadap kelompok perempuan sebagai seorang pemimpin. Oke, mungkin kalau dulu ya sifat-sifat seperti patriarki gitu kan, nah itu masih digencangkan saat dulu. Tapi untuk sekarang kan Bang, karena kita sudah banyak media sosial yang membahas terkait dengan perempuan, dan juga perempuan sekarang ini kan sudah banyak yang punya pencapaian itu lebih besar juga. Iya, betul. Bahkan tidak jarang juga saya melihat sudah sekarang kayak ketua-ketua UKM gitu kan, maupun ketua himpunan atau BEM itu sudah ada yang perempuan. Nah, untuk saat ini sepertinya untuk underestimate seperti yang kata Abang tadi mungkin sudah kurang. Ya, syukurnya. Dan itu sudah bisa. Tapi bagaimana kemudian Mbak ini mematahkan itu? Kalau dari menjadi sosok leader perempuan, memimpin lelaki, kemudian memimpin karakter orang yang berbeda-beda. Ini kan menjadi satu tantangan menjadi seorang ketua. Setingkat UKM sekalipun, ya namanya UKM ya pasti ketua begitu kan. Mbak ini tetap akan menjadi ketua yang suka tidak suka pasti akan ada penolakan di tubuh UKM itu sendiri. Nggak suka ya wajar, namanya pemimpin, kita nggak bisa memaksakan untuk semua orang tuh suka sama kita sebagai pemimpin. Itu lumrah seorang pemimpin, itu perbedaan pendapat. Tapi bagaimana Mbak ini menjawab underestimate itu? Kalau dari cara saya sendiri ya Bang, mungkin dari kita mulai dulu dari hal terkecil. Jadi mungkin kalau misalkan nih, kita melihat seorang pemimpin itu pasti dari track record-nya dulu kan Bang? Iya, betul. Ya, kita mungkin mulai dari attitude dulu. Jadi kita mulai mengenal dulu teman kita, karakter teman kita tuh seperti apa. Nah, kalau sudah kenal, ya udah kita di situ udah mulai membangun relasi dengan baik, wawasan kita diperluas lagi gitu. Mungkin dari cara kita berkomunikasi dengan mahasiswa itu yang lain itu seperti apa. Lalu setelah itu kita mungkin mulai dengan ikut-ikut lomba. Dan percaya nggak percaya Bang, kalau misalkan kita sudah pernah memenangkan lomba dan kita masuk dalam organisasi, kita bahkan disegani, kita bakal disegani, ya nggak sih? Iya. Jadi di situ karena ada prestasi yang bisa dibanggakan. Ada prestasi yang kita punya dan bisa dibanggakan. Jadi cara kita untuk melawan semua kalimat-kalimat tersebut ya mau nggak mau dengan membuktikan. Kita nggak bisa hanya sekedar ngomong nih, oh aku bakal gini nanti, oh aku bakal begini. Ya caranya salah satunya ya buktinya sekarang seperti ini, kita lagi mempersiapkan lomba nasional. Dan nanti pandangan orang juga akan berubah pada saat sudah terhadap UKM itu kan. Terhadap maksudnya sudah dibuktikan. Iya. UKM juga akan menjawab tantangan itu bahwa kami ini tidak hanya semerta-merta mengambil dana kampus, tidak dipergunakan dengan baik. Tapi Mas Hafid, nanti setelah ini kita akan bahas kegiatan, tapi Mas Hafid dulu. Bagaimana Mas Hafid menjawab terhadap stigma buruk terhadap organisasi? Karena di sosial media, algoritmanya sepertinya banyak orang yang tidak suka terhadap organisasi itu, karena dianggap menghambat kuliah, memperlambat, tidak menambah kemampuan juga. Tapi bagaimana Mas Hafid mencoba untuk meluruskan itu?
dari sudut pandang Mas Hafid sendiri. Walaupun saya bukan anak organisasi internal, saya mainnya di eksternal ya. Iya, iya. Cuman sebenarnya organisasi itu bukan organisasi yang jelek Bang, bukan. Tapi orang-orangnya sebenarnya. Oknum-oknumnya. Oknum-oknumnya sebenarnya itu. Nah, jadi sama seperti kayak di UKM olahraga contohnya Bang. Nah, di UKM olahraga itu memang kayak orang jelek tuh UKM olahraga. Orang itu jelek-jelek semua apa segala macam. Kata orang. Nah, kata orang ya. Iya. Kan saya ini salah satu anak UKM olahraga. Oke. Nah, setelah saya masuk, saya buktikan. Enggak juga. Enggak aja Bang. Iya. Cuma memang oknum-oknum aja memang. Iya, iya. Ada sebagiannya Bang. Oke, sebagian besar. Iya Bang. Jadi kalau misalnya orang menganggap bilang organisasi itu jelek, organisasi menghambat kuliah, tidak Bang. Itu menurut saya tidak. Karena kalau melihat dari saya Bang, IPK saya memang jelek. Jelek sekali Bang. Saya masuk di organisasi, contohnya di UKM Startup kan gitu. Itu yang membuat saya nilai saya naik Bang. Meningkat ya. Meningkat. Karena apa? Karena prestasi itulah yang membuat saya naik Bang. Iya, iya. Karena yang ada namanya kegiatan program pembinaan mahasiswa wirausaha maupun apa segala macam, itulah yang membuat kita meningkat Bang. Iya, iya. Ternyata ada nilai positif lah. Betul Bang. Cuman kadang-kadang orang tuh menilainya kayak ini UKM apa segala macam, ini organisasi jelek. Iya, enggak ada gunanya katanya ya. Kadang ada juga beberapa mahasiswa, karena kalau kita bilang total mahasiswa se-Universitas Modern Tarakan yang terlibat dalam UKM itu enggak banyak juga. Tapi UKM kan tidak kemudian punya kapabilitas untuk memaksa mahasiswa untuk gabung UKM. Kalian hanya menawarkan bahwa untuk mengembangkan minat, untuk mengembangkan bakat yang kalian miliki, yang kalian sukai, ya masuk UKM. Saya pada saat kuliah termasuk cukup aktif. Memang tidak sempat masuk di UKM seni, tapi di tengah jalan. Tapi di organisasi-organisasi setingkat BEM, kemudian organisasi luar kampus yang kemudian banyak juga terlibat di komunitas juga merasa bahwa ternyata organisasi ini 0,sekian% lah menghambat kuliah. Karena mau dia tidak berorganisasi sekalipun, kalau bukan dari dirinya untuk menseriusi perkuliahannya, ya ndak akan cepat juga lulusnya kan begitu. Betul. Oke. Tapi saya pikir sudah cukup lah kita membahas, karena kayaknya sesi ini kita tidak membahas terkait kalian sebagai ketua. Itu hanya sebagai ini hanya pengantar. Hanya pengantar bahwa ternyata ada dua anak muda keren yang punya pandangan yang saya pikir berbeda dengan anak-anak muda yang ada di Kaltara saat ini. Saya tadi ada dikirimi sama panitia whiteboard Borneo National Business Plan Competition. Ini apa nih sebenarnya nih? Siapa dulu yang mau jawab nih? Mungkin dari Mas Hafid dulu. Apa sebenarnya ini Borneo National Business Plan Competition? Nah, sebenarnya di lomba yang pernah saya ikuti yang kemarin. Sebenarnya kalau Borneo itu tambahan dari saya. Oke. Kan NBPC, National Business Plan Competition. Itu kegiatan yang pernah saya ikuti di Jogja kemarin. Nah, setelah saya menjabat, saya mempunyai misi-misi kan. Nah, sehingga saya bilang nanti ketika saya menjabat, saya akan mengadakan kegiatan ini dengan tambahan Borneo. BNBPC ya, oke. Nah, sehingga saya cari teman untuk bisa diajak berkolaborasi. Saya bilang UKM warga nggak cocok, UKM seni nggak cocok, radio nggak cocok. Sekali saya jumpa satu senior, kenapa kan nggak kerjasama dengan RPI siapa ya? Oke. Saya cari kontaknya untuk saya hubungi. Sehingga dapatlah dengan Mbak ini nih ya, dapatlah. Kalau Mbak ini melihat ini kok mau terima tawaran dari Mas Hafid kan? Iya, betul. UKM RPI kan punya anggaran sendiri, UKM startup punya anggaran sendiri. Kenapa anggaran itu tidak digunakan untuk dua kegiatan yang berbeda? Kok Mbak ini mau disatukan kegiatannya nih? Apa yang menarik dari kegiatan ini sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya UKM RPI ini Abang kan sudah tahu ya. Tapi untuk kami yang di angkatan 23 itu kami nggak tahu Bang. Kenapa? Karena UKM RPI ini sempat redup. Oke. Iya, dan baru diaktifkan kembali itu di tahun 2023 kemarin. Nah, jadi selain daripada kami branding UKM juga, di sini juga kesempatan kami untuk bisa melaksanakan kegiatan nasional yang tahun lalu sempat akan kami laksanakan. Tertunda tapi? Iya, tertunda. Jadi sebenarnya dari UKM RPI itu proposal sudah ada, semuanya udah ada, tuibon dan segala macamnya itu sudah lengkap, tinggal dilaksanakan.
Namun tertunda. Iya, namun tertunda. Nah, makanya pada saat ada tawaran NBPC dan ketemu juga visi misi dari Pak Rektor kita kan adalah entrepreneur ya. Iya, nah, betul. Jadi di situ mungkin saya rasa ini nih klop banget nih gitu. Dan kita bisa sharing juga dengan UKM startup untuk bisa melaksanakan kegiatan nasional ini. BNPC. Tapi apa harapan dari kegiatan BNBPC? Mas Hafid, apa harapannya dari kegiatan ini sebenarnya? Harapan saya Bang, semoga ya universitas ini bisa terkenal di luar sana. Oke. Nah, kalau misalnya kita tahu Bang, saya pernah ikut lomba di Jakarta ini. Oke. Saya ditanya dengan orang dari Papua. Oke. Mas dari mana? Saya bilang dari UBT. UBT itu apa? Universitas Borneo Tarakan. Oke. Itu bagian mana kok saya baru dengar? Oke. Oh, ini upaya UKM untuk mempromosikan kampus juga. Oke. Nah, terus saya bilang, coba kamu searching di sini. Oh, ternyata UBT ini di bagian perbatasannya. Ya, betul sekali. Nah, seperti itu dia, Bang. Oh, oke. Rupanya harapan awalnya adalah bagaimana kemudian memperkenalkan UBT di tingkat nasional melalui kegiatan-kegiatan ini. Kalau Mbak ini sendiri apa kok yang terbesit di pikiran kok mau mengambil kolaborasi selain tadi Mbak ini bilang bahwa ada rencana kegiatan nasional yang sudah digarap, bahkan sudah hampir masuk tahapan realisasi 80%, tapi gagal dilaksanakan. Apa selain itu apa yang menjadi landasan? Nah, jadi ini sebenarnya ada hubungan dengan yang saya bilang di awal, Bang. Kalau kita ini kan merupakan kota transit ya. Kenapa kita tidak memanfaatkan para wisata kita yang ada di Kota Tarakan ini untuk bisa menambah pendapatan daerah gitu kan? Karena saya juga mahasiswa ekonomi nih, jadi banyak riset di dalam hal itu. Nah, jadi selain kita memperkenalkan UBT keluar gitu, kita juga memperkenalkan Kota Tarakan nih Bang. Kita memperkenalkan Kalimantan Utara. Loh, ini loh Tarakan gitu kan. Ini loh tempat-tempat wisata. Jadi makanya pada saat lomba itu nggak langsung selesai kita pembagian hadiah tuh langsung balik, nggak gitu Bang. Jadi ada field tripnya. Nah, disitulah motivasi saya untuk bisa, oh inilah caranya kita memperkenalkan Tarakan sebagai kota transit yang nggak hanya sebagai tempat singgah saja, tetapi juga ada tempat yang dimana kita bisa berwisata di dalamnya. Borneo National Business Plan Competition merupakan ajang perlombaan ide bisnis untuk seluruh ini nih saya tandai untuk seluruh mahasiswa yang sedang merencanakan bisnis. Boleh. Kata seluruh ini kan interpretasinya beda-beda. Tapi sejauh ini sejak dibuka pendaftarannya, karena ini saya lihat BNBPC ini melalui 3 tahap, ada penyisihan, kemudian final dan grand final itu. Mungkin nanti grand finalnya yang baru semifinal dan final baru di semifinal dan final baru akan terlaksana di Tarakan. Di bawah penyisihan nanti akan terlaksana di online ya. Iya, itu kan kita seleksi paper dulu. Jadi dari tulisan dulu, dari tulisan dinilai oleh juri. Setelah itu 20 tim terbaik yang akan dibawa ke sini. Tarakan. Berarti lumayan sibuk ya. Iya, betul menghadapi sekali. 20 mahasiswa ya. Iya. Siap mental. Siap nggak sih? Siap. Mas Hafid siap? Siap. 20 kali berapa orang nih? Itu dalam satu tim ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Tapi setelah kami total itu ada 53 orang. 53 orang dari kalian di kegiatan ini selain kemudian memang untuk menyukseskan UKM, kalian juga membantulah perekonomian masyarakat lokal. 50 orang ini kan pasti berbelanja, mengkonsumsi, kemudian membangun jejaring ya, bahkan ini dari seluruh Indonesia. Tapi kalau bisa diberikan gambaran kepada kami, bagaimana timeline dari kegiatan ini sampai hari ini dan kapan kira-kira akan terlaksana para peserta yang dari luar itu datang ke Kota Tarakan ini sendiri? Oke, mungkin dari papernya dulu. Papernya kemarin kita tuh dari bulan Juli ya? Dari bulan Mei ya. Jadi ada 3 kali gelombang pendaftaran. Setelah itu baru pengumpulan. Setelah pengumpulan baru seleksi di bulan Juli. Pengumuman di bulan Agustus ya Bang ya. Nah, setelah pengumuman maka mereka akan datang di tanggal 24 nanti di sini. 24 Agustus. Iya, di bulan 24. Oh, berarti sudah hampir dekat ini ya? Iya, betul sekali. Sudah siap semua nih dari panitia ini. Alhamdulillah ya. Ini kalau sudah melaksanakan, soalnya saya pernah, saya cerita sedikit. Waktu kuliah saya pernah melaksanakan kegiatan nasional juga. Cuma enggak sampai nasional, pertemuan mahasiswa se-Kalimantan. Waktu itu. Jadi ketua-ketua BEM se-Kalimantan itu datang ke Kota Tarakan waktu itu, kita menjadi inisiatornya. Tapi
Saya tertarik di temanya membangun ekosistem entrepreneurship berbasis riset dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kenapa kok tema ini menjadi tagline utama dari kegiatan teman-teman? Dari LPI mungkin, karena ini banyak riset-risetnya. Betul. Jadi membangun ekosistem entrepreneurship berbasis riset. Nah, jadi banyak sekali bisnis-bisnis sekarang itu merupakan bisnis lanjutan yang seperti kita lihat ya, amati, tiru, modifikasi. Iya, ATM itu ya. Ya, kita nih butuh hal baru gitu. Hal baru atau mungkin kita modifikasi aja yang ada sudah di Kalimantan Utara gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah ada temuan-temuan seperti ini, harapannya papernya ini kan sayang banget ya kalau misalkan sudah ada tapi ditaruh aja gitu kan, dipublikasi aja, sayang banget. Lebih baik kita jalankan gitu. Nah, makanya pada saat perlombaan nanti kami datangkan mungkin beberapa investor yang dari luar. Tapi nggak dari luar kota juga atau mungkin di sini-sini di lokal-lokal lah ya. Mungkin nanti ada para pembisnis yang tertarik dengan ide bisnis yang mereka paparkan. Mereka sangat boleh untuk bisa membiayai hal itu. Itulah yang menarik juga di dalam lomba ini. Nah, setelah mereka riset nih kan pasti ada inovasi yang terbentuk kan, inovasi bisnis baru. Nah, ini kan kita juga ngajak mahasiswa dari luar sana dan juga mahasiswa UBT. Jadi di sinilah titik kompetisinya mahasiswa UBT ini bakal diuji gitu, Mas. Bang. Jadi di sini setelah mereka sudah diuji, mereka juga nggak hanya mendapatkan piala, medal ataupun plakat seperti itu yang biasanya kita dapatkan pada saat menang, tapi juga mendapatkan relasi daripada si investor. Betul. Saya sepakat itu bahwa anak muda yang nggak punya modal tapi punya ide, ya sudah jual ide saja. Biarkan para orang yang punya duit ini yang membeli ide itu. Dan itulah titik kolaborasi menarik. Ini menarik. Saya baru dapatkan lomba sejenis ini. Atau mungkin saya yang tapi ini memang yang pertama di UBT. Ini yang pertama di UBT. Yang setelah cukup berani ya, kalian cukup berani menyelenggarakan kegiatan nasional. Karena begini, taruhannya adalah kalau kalian gagal menyelenggarakan kegiatan ini, maka kalian akan secara tidak langsung akan mencoreng nama Borneo. Kalau kalian sukses, kalian akan mengangkat lebih tinggi derajatnya Universitas Borneo Tarakan sebagai entrepreneurship Borneo seperti berjudi lah, seperti berjudi. Kalian ini sekarang seperti berjudi karena tanggung jawab kalian ini cukup besar untuk kemudian, karena kalian membawa nama besar UBT, satu-satunya kampus perguruan tinggi negeri yang ada di Kalimantan Utara bahkan. Tapi ada tema ada tema yang teman-teman kepanitiaan sudah susun. Ada subtema misalnya pertanian, lingkungan, kuliner, kesehatan, jasa, industri kreatif, pariwisata, budaya, dan teknologi. Tapi dari 8 subtema yang teman-teman sudah susun nih, dari paper yang sudah di-input ke teman-teman, kira-kira kecenderungan ide bisnis hari ini itu kemana? Kebanyakan dari yang kami baca itu pertama kuliner, kedua teknologi. Iya, karena mungkin Gen Z ya Bang ya. Jadi banyakan itu mengelolanya itu dari sayur-sayuran diolah menjadi keripik-keripik begitu, atau mungkin cemilan-cemilan lainnya, dan juga beberapa teknologi lainnya yang memudahkan kita. Betul. Itu. Mungkin saya nggak bisa sebutkan ya ide-idenya. Sama seperti kayak misalnya donat Pinka Mambo ya, yang donat viral sekarang itu ya. Sebenarnya biasa aja donatnya, cuma karena dia memanfaatkan teknologi itulah akhirnya dia bisa menjual itu ya. Oke. Terakhir nih Mas Hafid, sebagai penutup apa harapannya untuk kegiatan ini? Nanti di sela-sela podcast ini nanti kita bisa selipkan pendaftar, kontak person dan lain sebagainya. Betul. Nanti kita akan selipkan. Tapi sebagai penutup, apa yang harapan Mas Hafid terhadap kegiatan ini, dan mungkin apa yang mau disampaikan ke pemerintah kota dan pemerintah provinsi biar kalian dibantu, karena suka tidak suka kalian mengharumkan nama Kaltara. Silakan. Yang pertama sih Bang, harapan saya untuk teman-teman penelitian nih pertama. Tetap semangatlah untuk menjalankan kegiatan ini. Kalian pasti bisa. Untuk pemerintah Kota Tarakan dan lingkup yang ada di Kota Tarakan, berat sih Bang kalau dibilang ini. Terima kasih lah kalau misalnya teman-teman dari maupun dari Nggak apa-apa, sampaikan saja. Siapa tahu butuh, misalnya, ayo pemerintah lihat nih podcast kami, pemerintah bantu dong, kami ini kan udah bantu pemerintah nih secara tidak langsung. Mungkin begitu kali ya yang mau disampaikan, tapi berat apa-apa. Saya yang teruskan, nanti mungkin untuk pemerintah provinsi, pemerintah kota, Pak Wali, Pak Gubernur,
nih adik-adik keren kita nih sedang mempromosikan Kalimantan Utara. Iya, betul, tolong dibantu adik-adik kita. Kalau Mbak ini ada sebagai closing statement apa yang mau disampaikan? Oke, mungkin ini juga bisa jadi apa ya? bahan bagi pemerintah gitu. Jadi kan kami dari mahasiswa nih sudah menggencarkan lomba-lomba nasional. Mungkin setelah ini juga bakal ada lomba nasional selanjutnya yang dimana kita mendatangkan mahasiswa dari luar. Jadi cobalah dari pemerintah untuk bisa memperbaiki lah mungkin tempat wisata yang ada di Kota Tarakan. Mungkin diperbaik, dipercantik gitu kan. Jadi kita sebagai mahasiswa juga pada saat kita ingin mencari tempat-tempat field trip, kita ini loh yang kalian bisa datangi. Itu aja ya. Itu aja, nggak seperti sekarang kita mau datangi kemana nih, taman berlabuh, taman berkampung seperti itu kan. Bukan tempat sejarah ya istilahnya, hanya tempat untuk nongkrong saja seperti itu. Perbaiki tempat sejarah begitu, bersejarah. Karena suka tidak suka field trip ini berpengaruh terhadap orang mengetahui Kota Tarakan itu sendiri. Kapan waktu kita karena tahu karakternya kita kita ini tipe orang yang suka bercerita. Iya kan, kalau saya orang luar pun saya suka cerita. Saya sudah ke Tarakan tuh ada A, B, C, D, F, G, itulah yang kemudian mampu menstimulus orang untuk datang ke Kota Tarakan. Terima kasih, thank you sudah hadir mau berbagi kisah sama kita. Tadi Mas Hafid, jangan takut-takut sama pemerintah, sampaikan saja. Anak muda tuh keren, anak muda tuh harus berani menyampaikan karena bukan hal yang salah. Kalian sedang dalam proses mempromosikan Kalimantan Utara, mempromosikan Kota Tarakan. Sekali lagi terima kasih Mas Hafid, Ketua UKM Startup UBT, sukses acaranya. Terima kasih juga Mbak Aini, Ketua UKM RPI UBT, sukses juga acaranya. Semoga ini langkah awal dari kalian untuk bisa tumbuh lebih kembang dan lebih besar lagi. Terima kasih juga pemirsa Borneo TV, Anda telah menyaksikan Borneo Inspirasi siang hari ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti seluruh platform sosial media kami, untuk mengikuti seluruh program-program menarik dari kami. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke. Borneo Inspirasi.